Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang beriman, sempatkanlah untuk menulis doa dan harapan kalian di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama. Semoga doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau di kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas, wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhil Mahfuz, ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai begitu? Sedangkan aku melihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah bagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka," kata malaikat itu. Mengetahui namanya sudah tercatat sebagai penghuni neraka, Syekh Abdul Aziz tak menghiraukannya. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk surga atau neraka. Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala," ujarnya. Ketika malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan melihat nama wali Allah itu sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, kemudian malaikat memberitahu kabar baik itu kepada Syekh Abdul Aziz. Meski sudah diganti menjadi penghuni surga di Lauhul Mahfuz, Syekh Abdul Aziz tetap akan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, ia ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun begitu, aku tetap tidak mempunyai kewenangan memilih surga atau neraka, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya. Jika Allah menghendakiku di neraka, maka itulah tujuanku. Jika aku menjadi penghuni surga, itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, katanya. Malaikat takjub dengan keikhlasan seorang wali Allah itu dalam beribadah. Malaikat mengatakan bahwa keikhlasannya itulah yang membuat Allah ridho dan mengubah namanya menjadi penghuni surga. Syekh Abdul Aziz sempat penasaran mengapa ia tercatat sebagai penghuni neraka. Ia pun bertanya kepada malaikat, "Bila ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil,
ketika umurmu sekitar 15 tahunan. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun. Kau pura-pura tidur agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, maka Allah murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka. Mendengar cerita dari malaikat tersebut, Syekh Abdul Aziz beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kejadian tersebut, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabak di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak. Padahal kesalahan beliau hanya pura-pura tidur. Lalu, bagaimana dengan orang yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasamkan wajahnya kepada ibunya? Yang mengeraskan suaranya di depan ibunya, yang sampai tidak memberi nafkah, bahkan mendahulukan kepentingan istrinya di atas kepentingan ibunya, dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya. Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil, karena dikhawatirkan justru di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena siapa tahu di situ terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik kepada orang tua, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.